waktu yang kita definisikan satu hari, satu malam itu 24 jam kan itu hanya sekadar penghitungan yang digunakan manusia, yang diciptakan manusia. Satu hari, satu malam 24 jam. Nah, hakikatnya tidak ada yang tahu waktu itu apa. Hanya Allah saja yang tahu akan hakikat itu. Tetapi yang disebut waktu itu adalah waktu, ada kesempatan saat ini. Saat inilah waktu kita. Dan waktu kita tidak tahu ya mau berapa panjang ataupun pendeknya, terserah Allah. Dan waktu ya, yang merupakan seluruh rangkaian saat ketika proses ya perbuatan ataupun keadaan ya berada ataupun sedang berlangsung ini ya, merupakan rangkaian dari apapun yang kita gunakan dalam kehidupan ini. Maka orang yang beriman waktu itu ya bukan the time is money, tidak. Orang yang beriman itu the time is ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Ya. Bukan duit, tidak. Ya. Waktu itu adalah seluruh kehidupan. Kehidupan manusia tidak lain adalah waktu yang ia lewati dari saat ia dilahirkan sampai meninggal. Maka dengan waktu ini manusia bisa menjadi bahagia dalam hidupnya, bahkan di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya, dengan waktunya manusia itu bisa sengsara baik di dunia ataupun di akhirat. Maka tak kala manusia tidak mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu kata pujangga mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Ilam taktau qata'aka. Jika kalian tidak mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk memotong sesuatu, qata'aka. Ada kemungkinan ya waktu itu bagaikan pedang yang akan membunuhmu ya, memotong kepala kita kalau kita tidak mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, termasuk saat ini yang berbahagia. Kadang-kadang kita itu mensyukuri, merasa itu sangat berharga tak kala sesuatu itu hilang ataupun sudah berlalu. Di hadapan kita baru tahu, baru menyadari, oh iya, oh kenapa ya, kemarin tidak demikian, oh kenapa, sudah berlalu. Bahkan ketika kita ada di hadapannya di waktu itu, kita tidak menyadari bahwa itu suatu kenikmatan, itu suatu nikmat, itu suatu kesempatan yang baik untuk kita. Begitu lewat, baru menyadari, oh menyesal sekali. Lantar ji'al ayyamul lati madad. Kata pujangga mengatakan, waktu itu sudah berlalu dan tidak akan kembali. Maka tak kalah hari ini, detik ini, saat ini kita tidak menggunakan dengan baik waktu itu, maka tidak akan terulang lagi dan tidak akan kembali lagi. Selesai sudah. Nah, sebelum kita kehilangan ya kesempatan untuk menikmati waktu ini, mensyukuri waktu ini, mari kita sadar sendiri, menyadari hakikat dari kehidupan ini, menyadari bahwa waktu ini yang merupakan rangkaian kehidupan adalah sangat berguna bagi kita dalam situasi kondisi apapun. Mungkin Iwan sekarang ya ada sebagian yang merasa galau, ya bingung, ya laku lampah, disuruh tinggal di rumah, titah cicing di imah, bingung kumaha paripola. Nu aya stres, duit teboga, beas beak, ya anak pamajikan ngek-ngok di imah, wah dan berbagai macam. Mungkin kesusahan-kesusahan. Bagi sebagian orang dengan adanya ya
aturan untuk tinggal di rumah itu merupakan musibah yang sangat besar. Mungkin ada sebagian ikhwan yang merasa nyaman-nyaman saja tidak berpengaruh. Mengapa? Mau di rumah ataupun di luar tetap saja yang penting kan bisa makan, begitu kan, dan sampai saat ini bisa makan, duit tidak kurang. Tetapi sebagian orang ada yang berasa ya bahkan bukan tersiksa lagi, kiamat. Mengapa? Ketika dia tidak keluar rumah maka habislah ya kehidupan ini karena dia tidak bisa makan. Nah, tentunya dalam kesempatan yang baik ini ya bagi Iwan semuanya yang merasa lebih, ya sahabat iblis semuanya yang merasa lebih baik, ya punya harta kekayaan lebih ataupun hanya sekedar makanan, mari kesempatan untuk berbagi saat ini. Walaupun hanya ya sekedar sepiring mie ataupun sepiring nasi, itu untuk orang-orang tertentu betapa berbahagianya, betapa berharganya. Yang mengapa? Karena nyawa mereka seakan-akan terputus tak kala mereka tidak mampu keluar, dan tak kala itu tidak mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan duit untuk hanya sekedar memberi makan, membeli makan saja. Nah, akan tetapi Iwan yang berbahagia, kebahagiaan itu tidak pandang bulu. Ya. Ibadah itu tidak pandang bulu. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, siapapun selama hayat di kandung badan, selama itu pula lah manusia wajib beribadah. Nah, hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah lah yang mampu mengetahui hakikat dari waktu dan kehidupan ini. Nah, maka kita perlu menggunakan waktu sebaik mungkin saat ini, walaupun situasi kondisi apapun, darurat sekalipun, bagaimana menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk hanya beribadah kepada Allah. Minimal Iwan yang berbahagia, kewajiban kita sehari semalam sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Itu yang wajib. Ditambah lagi ya, karena sekarang banyak waktu yang terasa begitu panjangnya di rumah, gunakan untuk melakukan aktivitas positif. Ya, baca Quran. Ya. Membaca wirid-wirid, zikir, ya untuk ikhwan, khataman, manakiban, dan berbagai macam aktivitas lain. Kalau perlu yang selama ini kurang olahraga di rumah. Kalau perlu selama ini mungkin kita kurang bermeditasi, merenung diri, bertafakur diri, ya. Bahkan kita ya kurang zikirnya kepada Allah, ya kurang robitohnya kepada Allah, tawajuhnya kepada Allah. Saat ini kesempatan untuk menambah waktu yang panjang ini digunakan untuk tawajuh, robitoh, zikir, ya kontemplasi, ya merenung diri, tafakur diri, ya mensyukuri hakikat kehidupan ini. Ya Allah, alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan usia kehidupan oleh Allah dengan tanpa kekurangan apapun. Ya Allah, minimal ya saat ini aku diberikan kehidupan dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun kurang makan, walaupun kurang duit, tetapi sehat itu begitu sempurna, begitu mahalnya. Tuh berapa banyak orang-orang yang saat ini kena musibah, ya sakit, boro-boro dikeloni, boro-boro ditunggu hanya untuk dilihat, disapa saja tidak boleh. Mengapa? Karena mereka ya diisolasi di tempat tertentu, tidak boleh orang lain bahkan termasuk keluarga yang tercintanya
untuk mengunjunginya. Waktu itu baru menyadari, oh ternyata nikmat sehat itu begitu besarnya, begitu berharganya. Oh ternyata ya, ketika kita sulit dan tidak boleh menjenguk, kebersamaan dengan keluarga itu begitu berharganya. Ya. Dan saat itulah baru kita menyadari bahwasanya kita tidak berdaya upaya, tidak memiliki kekuatan apapun, harta kekayaan yang berlimpah ruah sekalipun tidak mampu untuk membeli yang namanya sehat. Baru menyadari kita tidak berdaya. Saat itulah waktu untuk kembali kepada Allah. Ya, menyadari bahwa kita tidak berkuasa, tidak berdaya. Maka tentunya kita tidak menginginkan kembali kepada Allah dengan terpaksa, kembali kepada Allah, ar-ruju' ilallah, inabah kepada Allah, ya, dalam keadaan terdesak tanpa kesadaran yang tinggi di dalam diri ini. Dalam situasi kondisi apapun kita wajib kembali kepada Allah. Boro-boro dalam keadaan senang, bahagia, nyaman, berlimpah ruah, makmur, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan darurat, dalam keadaan sakit sekalipun, wajib kita kembali kepada Allah. Bagaimana kita agar mampu kembali saat ini kepada Allah sebelum kematian datang kepada kita. Nah, tentu untuk ikhwan semuanya yang sudah memiliki alat untuk kembali, tinggal bagaimana gunakan yang sudah diberikan modal dasar oleh guru mursyid kita semuanya, agar kita dalam situasi kondisi apapun ingat kepada Allah, zikir hati kita kepada Allah. Ya, hakikat ar-ruju' ilallah bukan kematian, tetapi hakikat rujuk kembali kepada Allah itu adalah bagaimana mengembalikan kesadaran qalbu ruhani ini untuk senantiasa ingat kepada Allah dalam situasi kondisi apapun. Hati senantiasa bersama Allah, hati senantiasa diisi dengan ya ismut tauhid, kalimat thayyibah, agar istiqomah terus menyebut asmanya, berzikir kepadanya setiap saat, setiap waktu. Tak kala kalbu ini istiqomah senantiasa ingat kepada Allah, iwan yang berbahagia, Masya Allah, insya Allah kita sadar diri. Minimal waktu ini, saat ini adalah yang begitu berharga dalam kehidupan ini. Ya, bukan besok, bukan kemarin sudah berlalu, belum tentu diisi dengan berbagai macam kebaikan dan amal soleh. Besok belum tentu apakah kita masih punya waktu. Saat inilah waktu, kesempatan, ya, di mana kita ya menggunakan seluruh rangkaian proses kehidupan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah. Sekecil apapun ibadah yang perlu kita lakukan dan mampu kita lakukan. Ya. Tak kala fisik ini tidak mampu bergerak sekalipun, tetapi hati nurani kalbu ini masih dimiliki oleh seorang manusia, maka yang mampu kembali usul kepada Allah itu adalah kalbunya. Fisik mungkin sudah tidak mampu melakukan sholat. Bahkan saat ini boro-boro yang sakit, yang sembuh pun ya bahkan ya dibatasi untuk zona-zona merah tertentu itu tidak boleh kita berkumpul. Sholat berjamaah tidak boleh, sholat Jumat tidak boleh, apalagi pengajian ya, berkumpul, yang namanya berkumpul bersama dengan orang banyak kan sekarang tidak boleh. Nah, jadi hakikat ibadah bukan hanya sekedar di masjid ya. Ketika kita sudah dilarang tidak boleh ke masjid ya, baik itu karena
situasi kondisi seperti saat ini, ataupun ketika kita sudah dipaksa untuk tinggal di rumah karena sakit, saat itulah bahwasanya yang namanya hakikat ibadah itu ya tidak lain adalah bagaimana menggunakan ya ruh kita, kalbu kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, ingat kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Sehingga apa? Sehingga kehidupan ini lebih bermakna. Fisik sudah tidak mampu melakukan perbuatan apapun, tetapi ruh ini masih ada, dan ruh ini ya harus kembali kepada Allah suatu saat. Maka saat itulah kita semua dipaksa untuk kembali kepada Allah. Dan agar mampu kembali dengan baik, maka perlu pembiasaan saat ini. Waktu saat inilah, kehidupan saat inilah kita membiasakan diri agar ruh kita kembali kepada Allah. Ya. Hati ini kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kita disuruh kembali radiyatan mardiyah dengan penuh keriduan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalbu yang ridho itu adalah kalbu salim. Ya. Kalbu yang selamat dari berbagai macam kesyirikan. Ya. Kalbu yang selamat yang setiap saat kembali kepada Allah. Nah, proses pembiasaan itu dimulai saat ini ketika di muka bumi ini, ketika masih hidup. Perlu pembiasaan. Ketika fisik ini kuat, ketika fisik ini ada kesempatan untuk pergi berjamaah, berjamaahlah dengan sebaik-baiknya. Ketika fisik ini kuat untuk melaksanakan sholat, maka sholatlah dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan jasad fisik ini perlu dibarengi dengan rohani kita. Jasadnya ibadah kepada Allah, ruhaninya pun ibadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan tentunya Iwan semuanya, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baik. Syukuri waktu ini dengan sebaik-baik. Waktu kehidupan inilah yang sangat berharga bagi kita semuanya. Maka mari kita nikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Berbahagialah dalam kehidupan. Ya, bersenang-senanglah dalam kehidupan. Isilah kehidupan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan-kebaikan sekecil apapun, sedururat apapun. Ya, kita harus mengisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Minimal kita senantiasa berzikir kepada Allah, ya, menyebut asma Allah setiap saat, setiap waktu di mana ada kesempatan. Mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit menjadi bukit, ya sedikit demi sedikit kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itulah yang mampu menyelamatkan kita saat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.